Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. Bulan 8.5 Radio The Mini Station. Hai, halo, assalamualaikum Admini, apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan semangat untuk beraktivitas pagi hari ini. Dan senang sekali ngopi ngobrol pajak pagi-pagi kembali hadir ya, Menia ya. Setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan sudah siap nih ya di live Instagram Up Radio SMG. Ada Ibu Sukimah, Pelaksana KPP Pratama Semarang Timur. Selamat pagi, Ibu Kimah. Pagi Mbak Hana, pagi adminnya. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Tidurnya cukup. Alhamdulillah. Harapannya. Iya, memang ya tidur cukup itu juga penting ya Ibu ya, demi kesehatan juga. Nah Ibu, pagi hari ini kita akan membahas mengenai aturan terbaru Bea Materai ya. Jadi untuk Adminia silahkan yang ingin bertanya bisa langsung melalui di live Instagram ya di Up Radio SMG, atau juga untuk Adminia yang lagi dengerin via radio bisa juga pertanyaannya melalui WhatsApp ya di 087833300400 ya, di 087833300400. Oke, sebelum kita ke tema yaitu aturan terbaru Bea Materai. Nah, Ibu mungkin bisa dijelaskan dulu nih mengenai arti dan juga penggunaan Bea Materai itu sendiri. Materai ada atas dokumen. Jadi dokumen yang menyatakan jumlah uang dan pelunasan utang seluruhnya atau sebagian itu dikenai materai. Kalau zaman dulu, kalau sekarang bulan September kemarin pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Itu sekarang materainya sebesar Rp10.000. Tapi kalau dengan berdasarkan Nomor 13 tahun 1985 itu kita punya materai 2 tarif, yaitu 3.000 dan 6.000. 3.000 itu saya nyebutnya dari 50.000 sampai 1 juta, yang di atas 1 juta kena 6.000. Tetapi nanti berdasarkan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 pasal 5 itu disebutkan bahwa tarif bea materai kita itu sekarang tunggal 10.000 untuk transaksi di atas 5 juta rupiah. Jadi bawah itu nggak kena. Itu Mbak Hana. Oh begitu ya. Nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi ya Ibu untuk aturan baru bea materainya. Nah, untuk fungsi materai sendiri sebetulnya untuk apa sih Ibu fungsinya? Fungsinya ya, berarti kalau dokumen itu sudah dimaterai, sudah sah untuk digunakan sebagai apa ya, perbuatan hukum secara pajak atau hukum secara umum gitu berarti sudah sah. Kalau yang belum berarti ya nggak kan, misalnya untuk bukti di pengadilan atau nanti untuk apa ya ada gugatan apa kalau belum ada materinya nggak sah Mbak Hana, harus dimateraikan. Oke, jadi materai ini tanda dokumen sah begitu ya. Tanpa adanya materai, dokumen belum bisa dinyatakan sah. Terutama dokumen-dokumen yang seperti apa nih, Bu Kimah? Dokumen-dokumen yang ada nilai nominalnya Mbak Hana. Jadi misalnya saya mengajukan deposito ke bank sebesar misalnya 25 juta, dan nanti itu kena materai. Terus tapi seperti ijazah, seperti apa yang bukan menyatakan dalam jumlah uang itu tidak kena materai. Terus pelunasan hutang sebagainya juga kena materai. Pengakuannya juga kena. Kalau semacam perjanjian-perjanjian begitu juga termasuk dokumen yang harus diberikan materai atau enggak Ibu? Yang menyangkut jumlah uang kena materai. Ya. Oke, tapi kalau perjanjian tersebut tidak menyangkut sejumlah uang, itu misalnya seperti apa? Dana janji dengan pacar gitu nggak perlu Mbak Hana. Oke. Misalnya ada perjanjian pernikahan atau pranikah atau bagaimana begitu Ibu? Pranikah. Itu apakah
di Eh, Kalau seperti itu mungkin di dia pakai tanda itu ya Mbak ya. Sepertinya kok hujan ya. hmm, Oh nanti coba saya ini kan kayaknya harus ini menyebutkan jumlah. Oke, pokoknya yang berhubungan dengan sejumlah uang itu yang dokumen yang menggunakan bea materai. Oke, kalau untuk subjek dari bea materai sendiri itu bagaimana? Subjeknya apa saja? Ini berarti orang yang merasakan manfaat atas dokumen tersebut. Berarti Hmm, orang yang dokumen yang kita materai, tapi kalau subjeknya berarti orang yang harus membayar materai tersebut. Berarti orang yang merasakan manfaat atas apa perjanjian tersebut. Heeh. oke. Perjanjian atau Kalau tersebut. oke, kalau objeknya sendiri, Ibu, Objeknya dokumen. dokumen itu sendiri ya. Lalu dokumen apa saja yang tidak harus menggunakan materai? Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk peningkatan ekonomi karena bencana alam. Terus Hmm, juga dokumen atas pengalihan hak tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, kegiatan sosial, keagamaan yang tidak bersifat komersil, dan dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat tapi berdasarkan asas timbal balik. Jadi misalnya negara kita kerjasama dengan negara mana ya Singapura, tapi negara Singapura juga menerapkan asas timbal asas seperti itu, kita juga hmm. berlakukannya sama. Tapi Singapura mengenakan apa tidak membebaskan materai, berarti kita juga nanti akan mengenakan negara Singapura atas materai transaksi tersebut. Begitu Mbak Nana. Oke. Oke, ini berkaitan di awal tadi Ibu Kima sempat menjelaskan mengenai kalau menurut undang-undang yang sebelumnya belum aturan yang terbaru ini ya, yaitu ada dua jenis ya materai tadi ada yang 3.000 sama yang 6.000. Nah ini perbedaannya dan fungsi penggunaannya seperti apa ini Bu? Selain tadi ya, apa namanya kalau yang 6.000 untuk yang di atas 1 juta gitu ya. Kalau yang 3.000 di bawah 1 juta. Nah, itu selain itu perbedaannya dan fungsinya seperti apa sih Ibu Kima? Eh, dalam yang undang-undang lama itu kita belum menyasar itu Mbak apa dokumen yang elektronik. Jadi kita menyasar dokumen kertas. Lah yang Hmm, apa menyebabkan perbedaan antara dokumen kertas dan dokumen elektronik karena kan sekarang banyak banget ya Mbak ya kemajuan e-commerce terus transaksi-transaksi digital transaksi elektronik lah itu kita juga sasar kita kenai materi yang baru ini. Kalau dulu oh kan cuma dokumen begitu. kita belanja alat apa ATK di toko gitu transaksinya 250 atau 500.000 kita kena 3.000 tapi kalau sekarang yang transaksi di atas 5 juta baik secara elektronik atau secara apa dokumen kertas ini kita kenakan 10.000 dengan transaksi di atas 5 juta rupiah. Oke, itu berarti nantinya kalau sudah menggunakan aturan yang terbaru itu otomatis untuk materai 3.000, 6.000 sudah tidak berlaku atau bagaimana nih Bu Kima? Ini kita masih berlaku masa transisi Mbak Hana. Jadi berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 kan mulainya 1 Januari 2021. Jadi selama Mm-mm. bulan Desember masih diberi kesempatan untuk menggunakan materi yang lama. Cuma kalau saya Mm-mm. kan uang rusak bisa ditukarkan ke Bank Indonesia, berarti saya mengasumsikan nanti materi yang lama itu kalau di bulan 1 Januari 2021 masih punya nanti mungkin bisa ditukarkan. Itu Mbak Nana. Oke. Berarti ditukerin di yang materi 10.000 gitu ya? Yuk ya ke tempat-tempat yang ditunjuk. Oke. Nah, ini berkaitan dengan tema nih, aturan terbaru bea materai. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih sebetulnya yang melatar belakangi bea materai yang baru ini, Bu Kima? Oh iya. Latar belakang undang-undang yang baru ini adalah untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, Mbak Hana, terus peningkatan Mm-mm. pertumbuhan ekonomi
yang kualitas serta untuk perbaikan tata kelola biaya materai. Nah, jadi kan mungkin oh ini materai 10.000 hanya diberlakukan untuk transaksi di atas 5 juta. Terus kan kita dulu kan saya sering banget Mbak Hana kalau belanja itu para bendara itu dipecah-pecah. Misalnya 5 juta ada dipecah-pecah. Lah itu makanya dengan transaksi di atas 5 juta ini baru kena 10.000, kita mengharapkan kegiatan atau geliat ekonomi itu semakin maju dan semakin meningkat. Berarti belanja 5 juta baru kena 10.000. Sudah nanti aja belanja yang banyak. Kita kan juga mendorong kegiatan UMKM. Gitu Mbak Ana. Oh, begitu ya. Jadi yang dikenakan materai yaitu yang di atas 5 juta. Oh, kalau di bawah belum dikenakan materai. Tapi kalau yang lama itu sudah pakai materai ya berarti ya. Kalau menggunakan aturan yang lama itu berarti sudah menggunakan materai. Nah, tujuannya sendiri untuk apa sih Ibu untuk aturan terbaru biaya materai ini? Oke. Tadi sudah saya jelaskan di depan Mbak Hana, tujuan undang-undang biaya materai yang baru adalah untuk memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan dokumen elektronik. Kalau yang lama kan cuma dokumen kertas aja. Terus yang tadi juga sudah saya jelaskan sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat atau pelaku UMKM. Terus yang ketiga kesederhanaan atau efektivitas biaya materai dengan tarif tunggal yaitu 10.000 saja, nggak ada yang 3.000, 6.000 gitu, nggak ada. Cukup satu saja. Cukup satu saja, lebih simpel dan mudah juga ya Ibu ya. Dokumen apa saja sih Ibu yang dibebaskan dari pengenaan biaya materai di aturan yang terbaru ini? Dokumen yang tadi Mbak Ana, yang atas pengalihan tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan yang tidak bersifat komersil, terus dokumen pengalian peningkatan ekonomi karena bencana alam, terus yang tadi itu balik dengan negara lain, perjanjian internasional, terus sama dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan dalam bidang keuangan. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan yang bergabung ini Bu di WhatsApp ya di 0878333400. Selamat pagi untuk Mbak atau Ibu Lucy. Selamat pagi. Ini menanyakan apakah diperlukan biaya materai kalau untuk pembuatan faktur penjualan atau invoice? Mungkin untuk aturan yang terbaru ini Ibu. Silahkan. Enggak ya. Sepertinya tidak, Mbak. Yang terbaru ini enggak? Untuk yang terbaru ini enggak ya. Pokoknya kalau selama di bawah 5 juta itu nggak perlu menggunakan materai yang baru. Tidak benar ya, tidak perlu menggunakan materai yang baru. Kalau yang lama berarti otomatis di atas 1 juta masih menggunakan ya Ibu ya. Ini aturannya berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021. Oke, berarti kalau mungkin ada transaksi dan menggunakan faktur penjualan, kalau untuk sebelum Januari ini masih bisa menggunakan ini ya, aturan yang lama ya, menggunakan materai yang 6.000 ya. Oke, jadi begitu ya untuk Ibu Lucy, untuk aturan yang baru, kalau nominalnya di atas 5 juta, nah itu baru menggunakan materai yang baru. Terus ada Bapak Suherman juga terima kasih sudah bergabung, katanya akan ada materai elektronik atau e-materai di tahun 2021, begitu katanya Bu. Mungkin bisa dijelaskan? Tadi tujuan pemblokan biaya materai kan yang pertama kan memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik Mbak Ana. Jadi nanti memang ada, sekarang sudah surat juga sudah elektronik kan tangannya ya. Nanti materai juga ada seperti itu. Nah, yang elektronik begitu ya. Tunjuk teknisnya nantinya. Oke, untuk penggunaannya sendiri seperti apa Ibu kalau materai elektronik? Materai elektronik nanti berarti misalnya perusahaan itu sudah sering menggunakan seperti itu, nanti mengajukan, ada suratnya Mbak, ada surat pengajuan ke Direktorat Jenderal Pajak materai secara elektronik nanti ini. Jadi nanti ada tata cara khusus, teknisnya ada sendiri. Oh, teknisnya ada sendiri ya, tapi baru akan berlaku di tahun 2021 begitu ya?
Oke. Kemudian ini ada Bapak Ibnu juga terima kasih sudah bergabung. Kalau kalau sudah bertanda tangan di materai lalu dilanggar, ini apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar, Ibu? Sanksi yang jadi tergantung apa perjanjiannya tersebut, Mbak Hana. Jadi Mm-mm. misalnya perjanjian tersebut seperti apa? Karena kan kita cuma atas materi ada. Lah nanti tergantung itu mau dibawa ke hukum atau bagaimana. Jadi mau dibawa ke pengadilan atau apa nanti itu tergantung perjanjian antara kedua belah pihak. Oh, Pokoknya kalau tergantung perjanjian di antara kedua belah pihak ya. ya sudah Hmm, sah, kan sudah kuat. oke. Oke, oke. Ini pertanyaan di luar tema ada Ibu Laila, terima kasih. Ini Bu Laila menanyakan saya baru 2 bulan jualan makanan dan alhamdulillah laris banget. Bahkan saya akhirnya mencari 2 orang untuk saya jadikan karyawan saya. Itu bagaimana untuk perpajakannya karena saya benar-benar awam tentang pajak. Ini untung saya dengerin Up Radio yang sedang talk show. Bahkan saya belum daftar pajak, mungkin belum daftar NPWP ya. Ini, caranya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, Ibu? Ini berarti maksudnya apa nih? UMKM ya, Ibu, ya? Ya, ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan, Ibu, untuk ini bagaimana caranya untuk mendaftar NPWP dan kewajibannya sebagai, wajib pajak UMKM itu harus apa saja? Mungkin bisa dijelaskan, Ibu Kima? Punya usaha jualan itu Mbak Nana nanti sesuaikan dengan KTP. Dia tinggal di daerah mana. Lah nanti dia mendaftar atau mengunjungi kantor pajak di mana dia terdaftar. Misalnya Hmm, daerah Tembalang, berarti saya ke kantor pelayan pajak Semarang dan Disari. Nanti di sana informasinya banyak sekali. Dan kalau untuk pegawai tadi itu ada namanya penghasilan tidak kena pajak Mbak Hana. Jadi kalau di bawah PTKP tidak kena. Tapi mungkin untuk ibu yang punya usaha lebih enaknya pelayan pajak yang terdaftar sesuai dengan KTP atau tempat tinggalnya. oke. Nah, kalau untuk mendaftar NPWP sendiri, Ibu mungkin bisa dijelaskan dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh Ibu Laila untuk bisa mendaftar sebagai NPWP? Membawa itu aja Mbak Ana KTP sama kartu keluarga. Oh, Nanti kan KTP bisa sama kartu kakak keluarga saja nanti ya. ya kakak aja. Nanti suaminya bekerja sebagai apa, ibunya ini bekerja sebagai apa, nanti NPWP-nya inginnya seperti apa, nanti tergantung ibunya yang jualan tadi ke kantor pelayanan pajak. Gitu Mbak Ana. Oke, kan sekarang untuk pembuatan NPWP harus menggunakan online ya, Ibu ya. Nah, itu bagaimana kalau caranya untuk mendaftar NPWP melalui online? Oh, ini Mbak Ana, masuk aja ke e-registration pajak. Nanti ada pendaftaran apa pajak secara online. Nanti ada. Masuk aja dulu untuk kalau mau apa, menghubungi ke pajak.go.id. Oke, nah Ibu Laila ini kan sebagai wajib pajak UMKM nih, kalau sudah mendaftar dan sudah mendapatkan NPWP, kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Ibu Laila sebagai UMKM ini mungkin juga mewakili Apminia yang di luar sana yang ternyata juga belum tahu nih, aduh ternyata harus punya NPWP ya, ternyata kewajiban saya sebagai UMKM itu harus gini 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 gitu, mungkin bisa dijelaskan. Jadi Mbak Ana untuk yang punya usaha apapun, UMKM atau sablon atau apa, itu setiap harinya omsetnya dicatat Mbak Ana. Omsetnya berapa, nanti ada daftarnya gitu. Nanti berarti per bulannya berapa. Terus nanti menyetorkan 0,5% sesuai dengan PP 23 yang kemarin minggu kemarin sudah dijelaskan sama Mbak Agustin. Jadi nanti Mhm. kalau sudah tidak perlu lapor dan di pembayarannya ini dikumpulkan Mbak Ana nanti setiap setahun sekali di bulan Februari atau Maret nanti lapor SPT tahunan. Oke, jadi setiap bulannya juga melakukan pelaporan atau gimana nih, Bu? Nah, kalau sudah membayar sudah dianggap sebagai pelaporan. Kalau bulanan nggak usah, jadi Oh, nanti lapornya di SPT tahunan Mbak Ana.
Oke. Nah, ini untuk kemarin kan ada informasi terkait insentif pajak UMKM ya. Nah, mungkin juga bisa diinformasikan untuk Apminia untuk syaratnya atau caranya bagaimana untuk mendapatkan insentif UMKM untuk wajib pajak UMKM. Oh, sebentar ini. Tarifnya ini apa? Jadi untuk Apmenia mungkin sedikit informasi ya selama pandemi ini dari pajak ini meringankan ya dari pemerintah meringankan juga untuk terutama wajib pajak UMKM ya yang mungkin juga terdampak pandemi yaitu dengan memberikan yaitu insentif pajak khusus UMKM. Nah, ini kabar gembira banget nih. Jadi mungkin sampai waktu yang ditentukan itu mendapatkan insentif UMKM. Ini untuk insentifnya sampai kapan, Ibu? Bulan Desember 2020 ini Mbak Hana. Jadi harus Oh, dimanfaatkan oke. sebaik-baik. Nah, terus Ya, juga tadi sesuai saran saya setelah udah dicatat untuk yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar, teman-teman, tidak perlu bayar tidak perlu bayar pajak. Cuma mungkin memberitahukan aja omset saya sekian gitu Mbak Hana. oke. Hanya pemberitahuan ya, hanya memberitahu untuk omsetnya berapa begitu ya. Kalau biasanya harus membayar, tapi kali ini harus memberitahu Ya, agar apa namanya bisa dibayarkan oleh pemerintah, dibantu, diringankan oleh pemerintah seperti itu. Jadi ini kabar tapi gembira ya untuk Apmenia. Gimana Ibu? mudah-mudahan pelaku usaha jujur karena tidak menyembunyikan penghasilannya. Karena kan kalau kita jujur juga saling terbuka itu enak ya Mbak Hana ya. Betul sekali. Jadi berapapun omsetnya mungkin bisa dilaporkan begitu ya. Kemudian ini ada Rozak, Bapak Rozak ini mau menanyakan ini bedanya materai efek, materai tempel, dan materai upah apa sih? Oke, tempat. Oh, kita Mm-mm. yang mata kok belum. Jadi kita cuma kalau sepengetahuan saya mengenalnya cuma materi yang kertas sama mungkin nanti secara elektronik Mbak Ana. Cuma dua itu saja. Tapi kalau materi upah kok saya belum ini ya Mbak Ana ya. Ya, Jadi materi elektronik sama materi tempel aja yang setahu saya yang 10.000 itu nanti di tahun 2021. oke, hanya materai tempel yang berlaku begitu ya. Kemudian ada Mbak Nadia atau Ibu Nadia yang ada di Semarang. Saya mau tanya terkait materai kemarin. Saya sempat lihat apakah benar ada kebijakan baru terkait materai atau masih sama saja. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih ke Mbak Nadia. Mungkin baru dengar nih. Silakan. Iya Mbak Hana dan Ibu Nadia, jadi mulai tanggal 1 Januari 2021 materai 10.000 hanya dikenakan untuk transaksi di atas 5 juta rupiah. Kalau yang lama, yang Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 kan ada dua tarif materai tadi yang 250.000 sampai 1 juta kena 3.000, di atas 1 juta kena 6.000. Jadi nanti mulai 1 Januari 2021 tarif materai kita tunggal 10.000 untuk transaksi di atas 5 juta rupiah. Itu Mbak Hana. Oke, jadi informasinya benar ya Mbak atau Ibu Nadia nih terkait materai ya memang ada kebijakan baru yang nanti berlaku di tahun 2021. Kalau ini masih berlaku untuk kebijakan yang lama. Nah, nanti untuk kebijakan yang baru materai tempel itu jadi 10.000. Jadi nggak ada lagi materai yang 3.000 sama 6.000. Kebijakannya pun adalah tadi ya kalau nilai nominalnya di atas 5 juta itu baru menggunakan materai yang 10.000 ya. Tapi kalau di bawah tidak menggunakan materai yang 10.000. Jadi lebih gampang, lebih simpel begitu ya. Ibu atau Mbak Nadia, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Ibu Halimah juga terima kasih sudah bergabung. Saya ingin tanya, saya UMKM. Tapi saya belum bikin NPWP, tadi juga sudah diinformasikan ya. Tapi suami saya
punya NPWP, apakah bisa pakai NPWP suami saya atau saya harus bikin sendiri? Bisa yang gabung ya. Bisa karena nanti istri apa pokoknya usaha omsetnya ditulis aja, nanti NPWP digabung dengan suami. Nanti waktu pelaporan seperti tahunan antara penghasilan suami dan istri digabung dengan catatan yang berbeda. Terus nanti dijadikan satu. Mm-mm. Bisa Nanti jadi kalau ya. misalnya misalnya suami bekerja sebagai pegawai sudah dipotong misalnya 500.000, ternyata kok terutangnya 600, jadi nanti tinggal nambah 100.000 rupiah Mbak Hana. Oh, oke. Tinggal nambah 100.000 rupiah untuk apanya, Ibu? Untuk yang setelah penggabungan antara usahanya ibunya sama yang suaminya, kan ada selisih nanti pajak yang kurang bayar kan beda sama yang sudah dipotong oleh kantor suami, nanti kekurangannya dibayar sendiri, gitu Mbak. Oke. Ini otomatis bisa gabung ke NPWP suami atau harus ada pemberitahuan dulu nih ke kantor pajak, Ibu? Otomatis ya. Otomatis sebenarnya bisa langsung ikut, karena sekarang memang NPWP itu dalam satu keluarga. Oke. Jadi begitu ya. Jadi bisa digabung nih Ibu Halimah mulai sekarang bisa langsung menggunakan NPWP suami ya. Berarti kalau memerlukan nomor NPWP menggunakan nomor NPWP-nya suami ya, Ibu. Oke, jadi begitu ya. Kemudian tadi mana sih? Oh, ini. Ini pertanyaan simpel tapi krusial katanya. Mohon bantuannya. Ini mengenai pemateraian suatu kwitansi itu dimateraikan oleh siapa? Oleh si pembuat kwitansi atau alias penerima uang atau si penerima kwitansi tersebut dari Mas Oni. Jadi harus membayar materai yang menerima manfaat atas dokumen tersebut, Mbak Hana. Atau Berarti mungkin yang berdasar berarti misalnya yang bendahara. yang membuat kwitansi dan yang menempelkan materai yang dari penerima uang atau Yang mendapatkan manfaat atas transaksi tersebut. Jadi misalnya saya membuka deposito, itu yang membayar materainya saya. hmm, jadi Terus dari gimana Ibu? atas transaksi tersebut siapa yang mendapatkan manfaat, itu mereka yang harus membayar materainya, Mbak Hana, yang menanggung materainya. Yang Atau kalau mendapatkan misalnya manfaat ya yang di toko hmm, gantung, kadang bendaharanya bisa membawa sendiri materainya, nanti terus ditempelkan di materai, akhirnya tinggal tanda tangan pihak yang menjual apa barang-barang ATK, barang-barang keperluan kantor gitu. oh, oke. Jadi begitu ya. Ada Bapak Rudi juga terima kasih. Ini bagaimana ketentuan soal saat terutang bea materai dalam undang-undang yang baru ini katanya. Terutang Bea materai yang dalam undang-undang yang baru. saat terutang hampir sama dengan undang-undang yang lama, Mbak Ana. Jadi ya saat ditandatangani, saat ditandatangani dokumen, saat ada yang pemateraian kemudian, ada yang misalnya belum di materai terus dibawa ke sidang dimateraikan langsung juga bisa. Jadi ini masih seperti yang kemarin kalau tentang pas saat terutangnya. Masih seperti untuk kebijakan yang lama ya, kalau untuk yang tadi yang terutang gitu ya. Jadi tidak ada perubahan ya. Hanya tadi aja ya untuk apa namanya nominal jumlah uangnya ya. Ya. Oke. Kemudian ini ada Bapak Akbar Wibowo. Ini mau tanya berdasarkan aturan perpajakan mengenai bea materai, pembayaran di atas 250.000 harus dikenai bea materai. Bila toko atau rekanan sudah menyediakan nota, apakah materai ditempelkan ke nota atau satker perlu membuat kwitansi sendiri? Jadi satu aja Mbak Hana. Jadi misalnya biasanya sih kalau ibu bendahara belanja ke toko mereka sudah membawa materai sendiri. Jadi misalnya mau ke toko ATK apa gitu, langsung bawa materai langsung Pak ini saya sudah bawa materai ditempel langsung yang tokonya tanda tangan sama memberi stempel.
Biasanya seperti itu. Atau mungkin kalau Hmm, ya mungkin di kantor nanti disiasati seperti apa gitu ya. Pokoknya ya kalau bisa di satu dokumen itu. Tapi kalau memang tempatnya tidak memungkinkan, bikin materi bikin kwitansi baru, nanti sesudah transaksi bisa kembali lagi. Cuma itu mungkin agak bolak-balik ya Mbak Ana ya. Biasanya sih mereka sudah menyiapkan, sudah membawa kwitansi sendiri juga dari kantor. Kalau misalnya materi itu ditambah di kwitansi kantor. Gitu Mbak Ana. oke. Jadi begitu ya, biasanya udah bawa sendiri-sendiri ya. Biasanya memang sudah tahu, oh saya mau belanja, saya mau bawa materi sendiri begitu ya. Ini pertanyaannya mengenai, oh ini di luar materi nih. Saya mau nanya Ibu, eh minta tolong nih, mana saja biaya dan pendapatan yang masuk ke dalam PPh final atau bukan objek pajak. Kalau kesejahteraan karyawan, beban in clearing, jasa profesional itu bagaimana? Dari Haikal. Kalau untuk kalau PPh final, pokoknya kalau untuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang itu bisa dibiayakan Mbak Ana, tapi kalau dalam bentuk in natura misalnya, saya mendapat setiap siang saya mendapat jatah makan siang itu nggak bisa dibiayakan atau tidak bisa dianggap Hmm, sebagai penghasilan yang menerima. Tapi kalau misalnya saya dapat uang makan, misalnya sehari 15.000 lah itu bisa dianggap sebagai penghasilan saya kena pajak penghasilan. Tapi kalau saya menerima manfaat atau dalam bentuk in natura berupa makanan di piring atau makanan kerdus itu tidak bisa dibiayakan dan bukan penghasilan bagi saya. Gitu Mbak Ana. oke. Kalau sumbangan dan pajak itu bagaimana? Apakah masuk ke PPh final atau bukan objek pajak? Kalau sumbangan? Sumbangan tidak bisa, kalau misalnya zakat, zakat itu harus misalnya bayarnya di lembaga yang sudah ada surat izinnya atau nanti misalnya kita membayar zakat rutin nanti ada surat buktinya Mbak Hana. Nah itu nanti yang bisa. Jadi memang sekarang harus ada bukti supaya bisa dikurangkan sebagai biaya atau nanti diperhitungkan di SPT tahunan. Oke. Kalau kemudian biaya bunga bank, itu apakah juga termasuk ke PPh final? Biaya bunga bank Biaya bunga atau bank, biaya bunga bank karena sudah dikenai pajak di banknya, jadi kita tidak mengenakan pajak double. Jadi kalau sudah nggak kena pajak double Mbak Hana. Jadi oh, tersendiri nanti perhitungan. Heeh. kalau biaya administrasi bank? Administrasi bank, administrasi bank tidak, administrasi bank tidak. Pokoknya itu kalau sudah di ranahnya bank, kita ngikuti peraturannya bank dan kita tidak mengenakan pajak double. Nanti misalnya Hmm, diikutkan apa penghasilan secara global, nanti kita pisahkan. Ini sudah kena pajak, kita tidak akan mengenakan pajak double. Kita pajaknya kalau dari kita ya kita sudah dipotong oleh bank atau finalnya oleh bank, nggak akan kita kenakan lagi. oke. Kalau kemudian untuk komisi pembelian, Ibu apakah juga masuk dalam PPh final? Untuk komisi pembelian? Komisi pembelian berarti dari pihak yang menjual barang gitu ya. Hmm, Komisi pembelian, bentar. Komisi pembelian. Bentar. Nanti itu masuk ke di apa, penghitungan harga pokok penjualannya Mbak Ana. hmm. Waktu Masuk ke harga pokok penjualannya. ya menghitung harga pokok penjualan termasuk komisi nanti di apa ketemu laba bersih atau apa, tapi nanti biarpun ada komisi yang dimasukkan waktu ada pemeriksaan atau penelitian kita itu lagi kita hitung ulang lagi komisi ini wajar atau tidak ya, takutnya kadang komisi apa gitu dimasukkan tetap kita teliti lagi juga. Oke, baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan sih Ibu, cuman waktu kita karena terbatas. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ke Armenia terkait aturan terbaru dari Bea Matra, Ibu. Silakan. Ya, eh, jadi mungkin untuk apa penyedia materai Mbak misalnya bagi toko-toko, jadi mulai bulan-bulan ini sudah harus bisa
menghitung kembali, oh kebutuhan materai saya November Desember ini berapa, supaya nanti waktu 1 Januari 2021 berlaku tarif tunggal 10.000 nanti tidak kelebihan stok atau bagaimana ya Mbak ya. Pokoknya yang penting undang-undang yang baru ini sebagai sarana perbaikan setelah 35 tahun yang lalu undang-undang yang lama itu berlaku. Jadi 35 tahun baru sekarang ini undang-undang materai diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020. Oke, jadi nanti diperbaruinya di tahun 2021. Nanti bisa yang masih punya materai lama bisa ditukar ya Ibu ya? Sepertinya nanti kita lihat petunjuk pelaksanaan lebih lanjutnya Mbak Hana ya. Nanti biasanya mungkin sekitar Desember nanti keluar itunya petunjuknya bagaimana dengan stok materai yang lama untuk pemberlakuannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Kimah atas informasinya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Apmenia, terutama yang belum tahu nih kalau ternyata nanti di tahun 2021 ada aturan terbaru untuk biaya materai. Jadi nggak bisa menggunakan lagi untuk materai yang biasa Apmenia gunakan yang 3.000 dan 6.000, nanti pakai materai yang 10.000 gitu ya. Terima kasih, Anda juga harus pamit dari Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi. Simak terus ngopinya setiap hari Rabu ya, dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Hana juga harus pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio. The Minimum Station.